Jemaat kasih oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah paradoks iman Kristen yang mengajak kita untuk bisa bermegah di dalam penderitaan. Nah, saudara, di dalam iman Kristen kita menemukan ada hal-hal yang berupa paradoks. Paradoks itu apa ya? Paradoks merupakan pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan, bukan hanya dengan pendapat umum, tetapi seolah-olah bertentangan dengan kebenaran, tetapi yang pada kenyataannya sesungguhnya mengandung kebenaran. Nah, saudara, di sini kita melihat ya, bahwa paradoks itu berbeda dengan kontradiksi. Paradoks berarti di permukaan kelihatan seperti bertentangan. Tapi pada waktu kita mau masuk lebih dalam, ternyata kita melihat hal ini tidak sungguh-sungguh bertentangan. Tapi mari sekali lagi kita masuk di dalam doa, kita meminta pertolongan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur sekali lagi untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan biarlah Tuhan boleh berbicara kepada kami, sehingga pada saat-saat seperti ini kami boleh melihat dari kacamata Tuhan dan bukan dari kacamata kami saja. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Dan biarlah Tuhan boleh mempersiapkan setiap kami di tempat kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik, mari kita akan membuka bersama-sama ayat yang akan menjadi dasar renungan kita. Dari Roma pasal yang kelima. Ya, ayat utama kita ada di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Tetapi saya ingin membacakan ayat yang pertama sebagai latar belakang. Kemudian ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Roma pasal yang kelima ayatnya yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, saudara, di sini kita menemukan sesuatu hal yang pada waktu kita mendengar pertama kali, sepertinya ini pernyataan yang kontradiksi, ya, pernyataan yang mengada-ngada. Ya, kita bermegah dan bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Bagaimana itu mungkin? Nah, saudara, kata yang dikatakan bermegah di sini mempunyai arti itu bangga. Ya, mempunyai arti itu kita sedang menyombongkan diri. Dan yang menarik di sini Paulus tidak sedang mengatakan mari kita bangga setelah kita lulus dari kesengsaraan, tidak. Tapi maksudnya di sini adalah kita bermegah juga di dalam kesengsaraan itu mempunyai pengertian saya ini bermegah persis ketika saya sedang berada di tengah-tengah kesengsaraan. Begitu ya? Kalau tadi yang pertama itu wajar ya. Kalau Tuhan pimpin kita melewati masa-masa corona ini, maka nanti sekian tahun ke depan, wah, manusia itu paling suka menyombongkan masa lalu ya. Kita akan punya bahan cerita untuk anak cucu ya. Wah, pada zaman papa atau pada zaman kakek begitu ya, pernah ada yang namanya virus corona yang menjangkiti seluruh dunia, tidak pernah terjadi begitu ya. Wah, kalau itu sudah berlalu, wah, kita bisa agak menyombongkan. Betul ya? Ya, kalau kita mempunyai orang tua yang pernah mengalami zaman penjajahan, zaman perjuangan, wah, mereka bisa cerita kepada kita dengan sangat bangga itu. Pada waktu itu bagaimana berjuang, bagaimana dengan bambu runcing, bagaimana kita mengalahkan penjajah. Setelah masalahnya lewat, ya, setelah persoalannya lewat, wajar kalau kita kemudian agak nyombong sedikit. Ya, khususnya kalau masalahnya itu suatu masalah yang tidak sering terurang, begitu ya, perang kemerdekaan, penjajahan, atau seperti hari ini virus corona. Tetapi yang Paulus katakan bukan itu. Ya, Paulus tidak mengatakan maka kita bermegah juga setelah kesengsaraan kita selesai. Siapa yang tidak tahu kalau itu? Tetapi yang merupakan paradoks di sini adalah Paulus mengatakan kita bermegah di dalam kesengsaraan kita. Di dalam. Itu berarti seperti kalau saya mengatakan hari ini, wah, gitu ya, saya sekarang sedang di dalam masa corona. Saudara, kalau ada orang yang mengatakan seperti itu saat ini ya, bukan setelah corona ketemu vaksinnya ya, saudara akan anggap orang ini aneh atau aneh ya. Betul ya? Tidak salah ya.
Nggak kecepetan ya. Ya nggak mau nunggu sampai vaksinnya ketemu dulu kalau benar-benar bisa survive. Ya karena ada seorang yang mengatakan tahun ini nggak perlu pikir untung ya. Sudah bisa survive aja sudah bagus. Ya nggak usah pikirkan itu untung rugi. Ya sehingga kalau kita bisa lolos dari masa corona ini masih hidup, baru boleh nyombong sedikit dong. Betul ya? Wah, saya sudah melewati masa corona dan kemudian berhasil. Nah, tapi kalau sekarang ya, yang kita tidak tahu ini, ya PSBB mulai diberlakukan di Surabaya sampai kapan? Ya mestinya 2 minggu kalau tidak diperpanjang sampai kapan? Kita juga tidak tahu. Saudara, kalau ada orang yang pada saat-saat seperti ini bermegah, ya, saya sedang masa corona, saya sedang berada dalam masa di mana PSBB diberlakukan. Saudara akan merasa orang ini apa ya? Ya, saudara akan merasa orang ini sepertinya aneh sekali. Akal budinya di mana? Ya, pikirannya itu di mana? Ya, bukankah baru 2 minggu yang lalu kita melihat bersama-sama bahwa Tuhan menciptakan kita dengan akal budi, ya sehingga akal budi itu mesti dipakai juga. Ya, kita mesti mempunyai hati yang taat kepada Tuhan, tetapi akal budi juga tidak bisa dikesampingkan. Ini akal budinya di mana ya? Pada saat-saat seperti ini sudah menyombongkan diri dulu. Apa aja yang mau disombongkan? Ya, sehingga apakah di sini Paulus sedang mengajak kita untuk sudah nggak usah pakai pikir-pikir lah. Pokoknya percaya aja lah. Begitu ya. Pokoknya percaya saja di dalam Tuhan itu bermegah termasuk di dalam kesengsaraan. Nah, saudara, menarik sekali ya. Pada waktu kita berpikir seperti itu, Paulus langsung akan menunjukkan enggak. Kenapa kok enggak? Karena pada waktu Paulus mengatakan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kalimat berikutnya atau anak kalimat berikutnya adalah apa? Karena kita tahu. Ya, ini penting. Kalimat karena kita tahu. Kenapa itu penting? Karena itu menunjukkan pokoknya ini bukan sesuatu hal yang ya wis pokoknya gitulah. Ya karena Alkitab mengatakan gitu, ya wis pokoknya percaya. Enggak. Anak kalimat karena kita tahu itu menunjukkan bahwa lu dasarnya ada. Ya, alasannya itu ada untuk kita bermegah di dalam kesengsaraan. Alasannya itu apa? Dan perhatikan di sini, alasannya bukan cuman ada, alasannya itu spesifik. Betul ya? Karena kita tahu bahwa akan ada yang dihasilkan melalui kesengsaraan ini. Dan bahkan Paulus bisa mengatakan apa yang dihasilkan itu secara spesifik. Bukan sekedar sesuatu hal yang abstrak. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Banyak orang Kristen hari ini mengamini dan tidak salah ya. Saya tidak mengatakan itu salah begitu ya. Pokoknya kita percayalah. Ada maksud Tuhan. Tapi seringkali abstrak. Betul ya? Saudara amin? Ada maksud Tuhan melalui semuanya ini. Ya, sebagian saudara yang melihat mungkin akan mengatakan amin. Pasti ada maksud Tuhan. Ya, sehingga kita diizinkan melalui masa-masa pandemi seperti ini. Tapi terus kalau orang nanya maksudnya apa sih? Waduh ya enggak tahu ya. Pokoknya demi kebaikan kita. Kebaikan yang kayak apa? Ya saya tahu ya. Nah itu namanya abstrak. Begitu ya? Tidak salah. Kita mengamini bahwa melalui semua ini pasti ada rencana Tuhan yang baik bagi kita. Tapi seringkali pada waktu orang bertanya lebih lanjut kepada kita, kita tidak bisa memberikan jawaban yang lebih pasti. Ya pokoknya percaya saja ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang nanti satu hari kelak itu kita mungkin baru tahu, bahkan mungkin juga tidak akan pernah tahu. Pokoknya percaya saja, begitu ya. Ya sehingga tidak heran saya pernah melihat satu sindiran ya, satu sindiran kepada iman Kristen yang mengatakan seperti ini. Sebetulnya Allahnya orang Kristen itu tidak hebat. Cuma dia punya satu keuntungan. Keuntungannya itu apa? Allahnya orang Kristen itu punya PR yang jago. Gitu ya. Tahu PR ya? Public relation begitu ya. Allahnya orang Kristen itu punya PR yang jago. Sehingga ketika sesuatu hal yang baik, wah PR-nya itu langsung mengatakan, tuh kan betul ya, Tuhan baik loh. Ya, Tuhan menyertai kamu. Amin. Begitu ya. Bagus ini. Tetapi juga ketika hal
terjadi tidak baik, wah ini PR-nya Tuhannya orang Kristen ini jago ya. Langsung mengatakan, tunggu dulu, ada maksud Tuhan. Apa itu maksudnya? Pokoknya ada maksud Tuhan, begitu ya. Kamu mesti percaya saja kepada Tuhan. Ya, sehingga sindiran ini mengatakan, ya Allahnya orang Kristen tuh beruntung aja ya, PR-nya jago ya. Ya, sehingga ketika keadaan baik, bersyukurlah kepada Tuhan. Ketika keadaan tidak baik, pokoknya ada maksud Tuhan, meskipun kita tidak tahu itu apa. Tapi saudara, di sini kita melihat Paulus tidak seperti itu. Ya, tadi di awal kita mengatakan kita bersyukur bahwa iman Kristen bukan hanya kita mengamini berasal dari Tuhan, tetapi ini kebenaran yang sudah teruji. Ya, Paulus yang mengatakan dia juga sudah menjalani dan dia juga sudah berhasil melewati dan dia mengamini hal ini. Ya, sehingga bedanya orang yang sudah melewati dengan yang belum. Kalau yang belum ya biasanya abstrak. Tetapi orang yang sudah melewati, dia tahu betul-betul. Ya, sehingga di sini Paulus mengatakan karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji, dan terakhir ini yang sangat penting. Tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Ya, tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Pengharapan itu apa? Ya, pengharapan itu berarti kita dimampukan untuk menunggu secara sabar akan apa yang kita tidak lihat. Begitu ya, waiting patiently for what we do not see. Ya, kita menunggu secara sabar apa yang kita belum lihat. Kita menanti apa yang belum kita lihat secara sabar. Itu namanya pengharapan dan itu hanya bisa dibangun melalui penderitaan. Dan itu kenapa? Penderitaan merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Amin. Wah, saudara mungkin mikir-mikir dulu ya. Betul ya? Maksudnya Bapak itu, ya, kesengsaraan itu berharga karena bisa menghasilkan pengharapan. Ya, pengharapan itu apa? Pengharapan berarti kita bisa menantikan secara sabar. Maksudnya jadi semua kesulitan ini hanya untuk belajar, menolong kita belajar menunggu. Begitu ya? Seberharga apa? Ya, sehingga kita sampai mengatakan bahwa, wah ya, saya mesti bersuka cita atau bermegah di dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan akan melahirkan, akan memampukan saya untuk menanti. Itu paradoks atau kontradiksi ya. Beda ya. Dengan kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa, wah meskipun hari ini, ya banyak orang khawatir ya. Kalau saya hamil, mengandung, pada masa-masa ini, bagaimana ini? Aman enggak ini? Betul ya? Sehingga kalau kita boleh memilih, kita pasti memilih untuk bisa mengandung setelah masa ini selesai. Tapi izinkan saya bertanya, kalau andai kata saat ini ya kita kemudian mengandung, ya apakah kemudian kita merasa menyesal? Ya apalagi khususnya untuk mereka yang sudah menantikan anak begitu lama. Ya sekarang ternyata betul-betul positif ini. Tetapi sedang di masa corona. Saya mau tanya, ya kita menyesal atau meskipun kita gentar, kita tetap bersuka cita. Yang mana ya? Ya saya percaya meskipun tetap kegentaran itu akan ada ya. 9 bulan ke depan bagaimana ini? Betul ya? Apa akan terjadi dengan kandungan saya ini? Kalau kemudian andai kata saya kemudian terjangkit, ini akan berdampak atau tidak? Kegentaran itu pasti akan ada. Tapi untuk orang yang sudah lama menantikan kelahiran seorang anak, saya percaya bahkan ketika dia mendapatkan anak pada saat-saat seperti ini, ada suatu sukacita di dalam hatinya karena dia tahu ya segala resiko ini layak untuk dijalani karena akan menghasilkan seorang anak. Ya, karena yang dinantikan adalah seorang anak dan seorang anak itu berharga sehingga mengambil resiko pada saat-saat seperti ini pun itu layak. Sehingga kalau seperti ini, ya itu masih masuk akal ya. Karena saya menantikan seorang anak, maka ketika saya mengandung pada saat-saat seperti ini, meskipun saya takut sih, gentarnya ada, tetapi ini layak. Ya saya bermegah di dalam kehamilan saya.
Betul ya? Saya yang sudah sekian lama menikah tidak mempunyai anak, ya sekarang saya mengandung, saya bermegah di tengah-tengah proses kehamilan saya, meskipun saya tahu risikonya ada, karena seorang anak itu akan dilahirkan. Betul ya? Kalau itu masih make sense. Tapi kalau yang Paulus katakan gimana ya? Kenapa kita bermegah dalam kesengsaraan? Ya karena kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Betul ya? Kalau pengharapan itu ya seberharga apa? Ya, kalau tadi saya mengatakan segala kesulitan, segala risiko untuk mendapatkan anak, ya amin. Ya kita bisa bersuka cita. Tapi kalau segala kesulitan yang kita lewati hanya untuk menolong kita bisa belajar menanti, menurut saudara ini paradoks atau kontradiksi ya? Ya ini benar-benar setelah digali ternyata ada kebenaran yang lebih dalam atau ya sebetulnya tidak ada kebenarannya sama sekali ya? Yang mana ya? Nah, saudara di sini kita perlu baik-baik membedakan ya. Menanti itu tidak sama dengan pasrah, begitu ya? Pasrah itu gampang, menanti itu sulit. Ya, pasrah itu mematikan, menanti itu menghidupkan. Sebelum saudara meremehkan pengharapan, ya sebelum saudara meremehkan cuma menanti aja kok saya mesti dilatih susah-susah gitu ya, melalui saat-saat corona seperti ini. Ya sebelum saudara berpikir seperti itu, saudara perlu sedikit memikirkan yang saudara maksudkan di sini pasrah atau menanti ini. Ya karena firman Tuhan mengatakan kesanggupan orang Kristen untuk berharap, ya kesanggupan orang Kristen untuk menanti ini penting sekali. Dan yang menarik, ya bukan hanya orang Kristen yang memandang pengharapan ini sebagai sesuatu hal yang sangat berharga, betul ya? Tapi bahkan orang secara umum melihat pengharapan ini juga sesuatu hal yang luar biasa. Dan kalau saudara melihat dari Yesaya pasalnya yang ke-340 ayatnya yang ke-9, ya dikatakan apa? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Saudara lihat ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang bisa berharap kepada Tuhan, dikatakan di sini seperti mendapatkan kekuatan baru. Ya, saya pada waktu merenungkan ayat ini entah kenapa ya, saya terpikir satu cerita kartun, satu film kartun ya, yang cukup terkenal pada zaman saya dan mungkin mestinya zaman ini pun masih banyak yang tahu ya. Saudara ada pernah lihat serial Popeye? Ya, atau bahasa dulu kalau saya kecil bacanya Popeye itu ya, Popeye begitu ya, Popeye begitu ya. Saudara pernah tahu? Ya, setiap kali dia hampir kalah, apa yang terjadi begitu ya? Entah bagaimana caranya dia menemukan bayam begitu ya, dia menemukan spinach dan ketika dia makan itu, wah dia mendapatkan kekuatan baru sehingga yang hampir kalah akhirnya tidak jadi kalah. Ya, sehingga entah kenapa pada waktu saya merenungkan ayat ini tiba-tiba cerita itu kemudian muncul kembali di benak saya karena saya melihat ini mirip ya. Ya, sehingga orang yang bisa menanti-nantikan Tuhan, saudara entah hari ini kondisinya seperti apa, ya entah kesulitan ekonomi lah, ada dampak corona yang kita sudah rasakan, atau bahkan mungkin dampak kesehatan atau dampak-dampak yang lain, begitu ya. Firman Tuhan mengatakan orang yang bisa menanti-nantikan Tuhan, itu mendapatkan kekuatan yang baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini luar biasa ini. Dan di sini kembali kita menemukan suatu paradoks ya. Katanya Yesaya di sini orang yang menantikan Tuhan, menanti kok terbang ya, betul ya? Menanti kok lari, ya, menanti kok jalan. Bayangan saudara orang yang menanti itu gimana? Ya mungkin mirip orang yang pasrah tadi ya. Ya, tapi di sini kita melihat tidak. Menanti tidak sama dengan pasrah. Ya, menanti juga tidak sama dengan mimpi. Betul ya? Ya sehingga jangan heran, ini bukan kontradiksi, ini paradoks. Ya, sehingga menanti tapi kok terbang ya.
Ya memang gitu sih. Ya, menanti tapi kok lari, tapi kok jalan. Ya memang begitu. Ya karena menanti bukan pasrah, menanti bukan mimpi. Bedanya di mana? Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Pasrah itu berarti mikir juga sudah enggan, ya bertindak apalagi. Nah, itu namanya orang pasrah. Ya sudahlah, ya gimana lagi ya? Di situasi seperti ini, nggak ada ke depan, ya usaha nggak tahu, ya sudahlah, tunggu aja. Ya apa namanya yang terjadi, nah itu namanya orang pasrah. Ya sudah, disuruh mikir pun sudah merasa males ya. Ya seginilah, mau apa lagi? Apanya mau dipikirkan? Mau cari terobosan apa lagi? Begitu ya, gak ada. Ya wis gak tahu. Kalau ini berlangsung lama, ya gak tahu. Nah itu namanya orang yang pasrah. Ya jadi secara pemikiran sudah mulai enggan, ya apalagi mengambil tindakan sudah tambah enggan lagi. Begitu ya. Nah kalau mimpi itu gimana? Mimpi itu orang yang mikirnya aktif sih, cuma tindakannya nggak ada. Nah, itu namanya mimpi. Betul ya? Wah nanti saya akan begini, saya akan begitu. Kalau saya bisa memanfaatkan ini, saya mencari peluangan itu. Mikirnya banyak ya, tapi no action. Begitu ya, mikir only, ya think only. Begitu ya. Jadi tidak ada tindakan, tetapi banyak mikir. Nah itu namanya mimpi. Betul ya? Sehingga banyak orang itu bukan menantikan pasangan hidup ya. Banyak orang itu memimpikan pasangan hidup. Ini tidak sama. Ya, sehingga orang yang menantikan pasangan hidup, maka dia sendiri akan mempersiapkan diri. Saya menantikan seorang pasangan, seorang pria yang baik dan seterusnya. Kita sendiri baik enggak? Ya, kita sendiri sudah mempersiapkan diri menjadi calon istri yang baik enggak? Atau kita sudah mempersiapkan diri menjadi calon suami yang baik enggak? Atau kita cuma memimpikan? Ya, ada orang menantikan anak, banyak orang memimpikan anak. Ada orang menantikan anaknya jadi orang, banyak orang memimpikan anaknya jadi orang. Ini tidak sama. Betul ya? Orang tua yang cuma memimpikan anaknya jadi orang, ya mimpi aja deh. Nanti anak saya bisa begini, anak saya bisa begitu, anak saya bisa merawat saya dan seterusnya. Tapi dia sendiri usaha apa? Tidak jelas ya. Ya, karena yang namanya mimpi itu berarti pikirannya sangat aktif, tetapi tindakannya itu ya sangat kurang ya dibandingkan dengan apa yang diharapkan. Nah, saudara hati-hati, betul ya. Khususnya sekarang banyak pemuda remaja yang di rumah begitu ya, tidak lagi sekolah. Saudara sedang menanti atau saudara sedang mimpi. Ya mimpi gini, mimpi gitu, tetapi kemudian tidak mengambil usaha apa-apa di rumah setiap hari ya cuman bermain begitu ya, cuman tidak melakukan apa-apa, tapi mau nanti kerja langsung kaya, itu namanya mimpi, itu bukan namanya menanti. Ya sehingga menanti tidak sama dengan pasrah, menanti tidak sama dengan bermimpi. Nah saudara juga perhatikan, menanti tidak sama dengan panik atau obsesi. Ya panik atau obsesi ini lain lagi nih. Ya, kalau panik atau obsesi tindakannya itu banyak ya, tapi mikirnya agak kurang. Begitu ya, kalau orang panik kan tidak bisa diem ya, tapi sambil gak bisa diem, kamu itu ngapain sebetulnya? Ya tidak tahu sih, ya panik aja sih. Begitu, ini bagaimana, itu bagaimana, tidak berani pegang ini, tidak berani pegang itu, begitu ya. Cuci tangan setiap hari, kemudian ya itulah, ya orang yang panik, orang yang obsesi, ya tindakannya begitu banyak. Tapi dia tidak lagi bisa untuk secara tenang memikirkan. Ini mestinya bagaimana? Di dalam situasi seperti ini, mestinya kita berjaga-jaga, tapi apa juga yang kita bisa lakukan? Wah, orang panik susah itu. Begitu ya. Orang yang panik atau yang terobsesi susah itu ya. Disuruh untuk kemudian coba pikirkan baik-baik. Ya sehingga kalau panik itu berarti tindakannya banyak, tapi seringkali sulit untuk berpikir dengan tenang. Sehingga melalui semua ini kita melihat menanti itu sangat berbeda. Menanti itu berarti saudara ada satu pemikiran di sana, tetapi juga ada satu tindakan, ada satu kepekaan di sana, tetapi juga ada satu kesigapan. Dan saudara ini bukan sesuatu hal yang terlalu tidak masuk akal ya. Karena pada waktu kita ingin atau kita melahirkan anak, itu sebetulnya penantian. Kita merencanakan sebelumnya, ya kita ingin memiliki anak, kita mempersiapkan sebelumnya, dan kita bertindak. Betul ya? Kita menghitung hari, masa subur, begitu ya, dan seterusnya. Ya, dan kemudian kita ada satu kepekaan.
wah ini kok sudah sekian lama kok tidak terjadi ya. Waktu dilihat, wah ini positif ya, betul ya. Sehingga ada satu kepekaan, ini babynya sedang apa? Kok ini kelihatannya agak sedikit sakit. Kemudian sigap kita ke dokter untuk memeriksakan. Itu namanya menanti, betul ya. Ya, orang tadi saya mengatakan yang menantikan anak tapi kemudian juga tidak pernah, bahkan menikah pun juga enggak, begitu ya, tidak melakukan apa-apa, itu mimpi. Saudara sama ya, orang yang menabur benih, kemudian memupukinya, ya, kemudian menantikan tanaman itu berbuah, itu namanya menanti. Orang ini tidak pasif, dia mesti tahu tanaman apa cocoknya itu kapan, tanaman apa cocoknya ditanam di mana. Itu mikir itu. Tapi juga kemudian ada tindakan ya. Pupuk apa yang saya mesti berikan, bagaimana saya mesti menggali tanah, kapan saya mesti menyiangi, begitu ya. Kapan saya mesti mengairi, begitu ya. Tapi sekaligus juga ada kepekaan, kesigapan. Dia tidak perlu setiap hari, ya pasti mati ya kalau setiap hari dia buka ini benihnya tumbuh atau enggak ya, itu namanya orang panik ya. Ya sudah pasti mati semua itu benihnya. Tidak, tapi dia berjaga-jaga. Betul ya? Dia bisa sigap kalau ada sesuatu hal yang perlu diberikan, perlu tambahan pupuk kah? Perlu ada satu obat tertentu kah? Begitu ya? Dia tahu apa yang harus dilakukan. Nah, saudara, itu namanya menanti. Ya, sehingga orang yang menanti, dia ada pemikiran di sana, ya, dia ada tindakan di sana, tapi dia tidak gerusa-gerusu, begitu ya. Orang yang menantikan tanaman itu berbuah, orang yang menantikan bayi itu dilahirkan, dia tidak akan setiap hari ini bagaimana bayinya kalau tidak lahir seperti apa, tidak. Tapi juga ya sudahlah, pasrah biarkan bayi itu lahir-lahir sendiri, tidak. Dia cari susu mana yang baik, dia cari dokter mana yang baik, dia mulai mempersiapkan nanti kalau waktunya melahirkan perlu senam dulu atau tidak. Ini namanya orang yang menantikan kelahiran. Ya, sehingga ada pemikiran di sana, ada tindakan di sana, ada kepekaan di sana, ada kesigapan di sana. Demikian pula orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berarti dia tahu. Ya, seperti petani tadi, dia tahu kok kalau dia sudah pupuk dengan baik, begitu ya, maka tanaman ini akan tumbuh. Ya, seperti orang yang menantikan kelahiran, kalau dia baik-baik menjaga kandungannya, maka sangat besar kemungkinan 9 bulan itu anaknya akan lahir. Orang yang menantikan Tuhan malah sebetulnya lebih mempunyai kekuatan, karena tanaman bisa layu. Ya, bagaimanapun kehamilan itu bisa ada keguguran, tetapi Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya, sehingga orang yang menantikan Tuhan, berarti dia percaya kepada kedaulatan Tuhan. Tapi sekaligus dia peka dan dia siap melakukan apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Sehingga penantiannya dia bukan merupakan suatu penantian yang pasrah, juga bukan penantian yang cuma mimpi, tapi juga bukan penantian yang panik atau obsesif. Tapi dia percaya kepada kedaulatan Tuhan. Dia mencari apa yang Tuhan mau dia lakukan. Kehendak Tuhan yang baik, yang sempurna, yang berkenan di hadapan Tuhan itu apa. Dan dia mulai melakukan itu. Hingga sampai pada waktunya, buahnya itu akan berlimpah-limpah. Sehingga di dalam kehidupan kita sebagai manusia, mau di saat apapun, bahkan khususnya pada saat-saat seperti ini, iman dan pengharapan itu dua hal yang sangat-sangat kita perlu gumulkan di hadapan Tuhan. Iman itu dasar. Ya, karena kalau kita tidak mempunyai iman, tidak akan mulai apa-apain. Ya, hari ini orang yang meneliti vaksin corona, mereka harus beriman akan bisa ketemu vaksin ini. Kalau kita sudah tidak ada iman ya, tidak mungkin ketemulah. Ini vaksin yang virus yang pasti tidak ada vaksinnya lah. Ya tidak akan ada orang yang meneliti. Ya, sehingga setiap tindakan yang kita ambil ya, betul ya, itu pasti memerlukan iman. Iman itu adalah dasar yang tanpanya saudara tidak bisa melakukan aktivitas apapun, termasuk hari ini. Tidak ada orang akan meneliti virus corona kalau mereka tidak beriman. Hasilnya itu nanti pasti akan ada dan bisa ditemukan. Sehingga iman itu merupakan dasar, tetapi pengharapan itu merupakan bahan bakarnya. Ya, sehingga tanpa iman kita tidak bisa memulai apapun, tetapi tanpa pengharapan saudara mungkin akan bisa cepat menyerah loh.
Coba 10 kali, 100 kali, kok tidak ada ya? Kok tidak ada hasilnya ya? Jangan-jangan tidak ada hasilnya ini. Betul ya? Sehingga saudara akan bisa untuk mulai menyerah. Bulan pertama oke, beriman kepada Tuhan. Setelah 1 bulan kok enggak selesai, yang kena tambah banyak. Ya, setiap hari sekian ratus di seluruh Indonesia. Ini mulai masuk bulan kedua, tidak apa-apa, masih beriman begitu ya. Ada yang ngomong puncaknya Mei, nanti kalau setelah Mei kok belum selesai, bagaimana ini? Juni kok belum selesai, bagaimana ini? Kalau saudara tidak mempunyai pengharapan, meskipun hari ini saudara mengimani begitu ya, ya tidak ada bahan bakar, ya kuat sekarang, begitu ya, mantap sekarang. Setelah 1 bulan mulai agak goyang nih, ya setelah 2 bulan lebih goyang lagi. Semakin banyak orang yang kena di sekitar kita, semakin goyang lagi. Semakin banyak lagi, semakin goyang lagi. Bahan bakarnya mulai habis. Ya karena di dalam dunia yang berdosa ya, keyakinan yang benar pun saudara tetap mesti menanti. Betul ya? Kita amin. Anak kita kalau kita didik dengan baik-baik di bawah anugerah Tuhan, dia akan berhasil. Itu keyakinan yang benar. Tapi buahnya ya saudara mesti nunggu loh. Dia mesti sekolah TK dulu, sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMA, perguruan tinggi begitu ya. Bahkan mungkin sekarang mesti S2 dan seterusnya. Tidak bisa langsung. Ya, bahkan saudara yakin ini anak akan lahir, saudara tetap harus menanti 9 bulan. Ya enggak karena saudara yakin anak saudara lahir besok itu anak akan lahir begitu ya. Dan dalam 9 bulan bisa jadi hal ini atau hal itu terjadi. Jika saudara melihat ya, di dalam dunia berdosa, iman itu dasar. Tidak beriman punya anak, ya saudara tidak akan usaha. Tidak beriman bisa membesarkan anak yang baik, saudara tidak akan berani punya anak. Ya, iman itu dasar. Tapi setelah ada dasarnya, saudara perlu bahan bakarnya. Mesti nunggu 9 bulan, setelah itu mesti nunggu dia sekolah, setelah itu lama mesti nunggu sampai dia selesai kuliah, baru kemudian bisa kelihatan buahnya seperti apa. Itu perlu penantian, itu perlu pengharapan. Sehingga di dalam dunia ini, di dalam apapun yang kita lakukan, berbahagialah orang yang mempunyai iman yang benar, berbahagialah orang yang bisa menanti-nantikan Tuhan. Dan saudara, ini yang sangat penting untuk kita sadari ya. Iman dan pengharapan itu hanya bisa dipertumbuhkan melalui penderitaan. Ya, iman dan pengharapan bukan salah satunya, tetapi dua-duanya itu hanya bisa dipertumbuhkan melalui penderitaan. Yakobus pasal 1 mengatakan hal yang mirip. Ya, hendaklah engkau bersukacita ketika engkau jatuh ke dalam rupa-rupa pencobaan atau kesulitan. Kenapa? Karena melalui itu imanmu akan diuji. Ya, sekali lagi ya, iman seperti apa? Otot. Ya, sehingga otot yang sehat, saudara tidak pernah latih, ya ngangkat galon aqua pun tidak kuat, meskipun otot saudara normal. Tapi otot yang kuat mengangkat ini dan itu setelah melalui latihan. Sehingga hari ini banyak orang Kristen, betul ya, yang khawatir atau yang tidak khawatir juga sudah mulai merasa gelisah, begitu ya. Apakah imannya itu iman yang palsu? Tidak. Tapi ya karena tidak pernah dilatih. Ya banyak orang Kristen sekarang sudah kelihatan jenuh, begitu ya, bosen sekali. Kenapa? Apa karena pengharapan, apa dia tidak punya pengharapan? Tidak, tapi karena pengharapannya kecil. Betul ya, pengharapannya itu kecil. Ya sehingga bagaimana itu dipertumbuhkan? Firman Tuhan mengatakan ya, Yakobus mengatakan iman itu hanya bisa dipertumbuhkan melalui penderitaan. Sekaligus Paulus mengatakan di dalam Roma yang tadi kita baca, pengharapan pun hanya bisa dihasilkan. Pengharapan yang kuat hanya bisa dipertumbuhkan melalui penderitaan. Sehingga orang yang imannya kuat, orang yang pengharapannya baik, itu pasti sudah melalui berbagai lika-liku di dalam kehidupannya. Saudara mau amin, tidak amin pun saudara harus amin.
Betul ya? Tidak ada orang yang hidupnya terlalu nyantai ya, orang yang hidupnya terlalu manja ya, bisa mempunyai iman dan pengharapan yang baik. Itu tidak akan terjadi. Ya, setiap orang yang tangguh itu pasti dia sudah melewati rupa-rupa kesulitan di dalam kehidupannya. Sehingga sejauh mana ya kita sebagai orang Kristen hari ini melihat, jelas kita bukan orang yang aneh ya, yang tidak berdoa supaya Tuhan bisa menemukan, memimpin sehingga vaksin bisa ditemukan, sehingga hal ini cepat berlalu, gitu ya. Kita tetap harus berdoa. Tapi bolehkah di sisi yang lain kita juga melihat kesempatan ini? Ya, pada waktu kita sedang mengalami saat-saat yang 100 tahun sekali, betul ya? Bolehkah kita juga melihatnya sebagai suatu kesempatan? Bolehkah saudara tidak cuma sekedar ingin kapan ini saya bisa keluar rumah kembali ya? Kapan ini saya bisa jalan-jalan kembali ya? Kapan ini saya bisa ngobrol sama teman-teman? Bolehkah pada saat-saat seperti ini khususnya saudara yang mengaku sebagai orang percaya, bolehkah saudara ada suatu keinginan, bolehkah kalau virus corona ini berlalu bukan cuma sekedar masa karantina ini berlalu, sekarang saya boleh keluar rumah lagi? Bolehkah kita memiliki sesuatu kerinduan setelah virus corona ini berlalu, saya keluar rumah sebagai orang Kristen yang mempunyai iman yang lebih baik, sebagai orang Kristen yang mempunyai pengharapan yang lebih baik, ya karena virus corona ini akan berlalu, tetapi berbagai kesulitan di dalam dunia ini akan tetap ada. Dan orang Kristen yang mempunyai iman dan pengharapan, itu yang bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga bisakah saudara melihat ini sebagai kesempatan? Ya sekali lagi bukan untuk kita tidak berdoa supaya Tuhan berbelas kasihan. Tapi bolehkah kita juga berdoa, Tuhan pakailah saat-saat ini supaya saya mempunyai iman yang lebih kuat. Ya pakailah saat-saat latihan seperti ini untuk saya boleh menjadi orang yang tahu bagaimana menanti-nantikan Tuhan. Sehingga ada kekuatan baru. Sehingga saya bukan terus menjadi orang yang pasrah, juga bukan terus menjadi orang yang taunya cuma bisa mimpi, tapi juga ada orang yang terus panik, orang yang terus terobsesi. Tapi bolehkah saya menjadi orang yang tahu bagaimana menanti-nantikan Tuhan, sehingga saya menjadi orang yang mempunyai kekuatan baru di dalam situasi apapun yang saya harus jalani. Kiranya ini sungguh boleh menjadi kerinduan bagi setiap saudara. Kiranya saudara sungguh-sungguh boleh mendoakan dan mengharapkan hal ini. Karena sungguh-sungguh orang yang bisa menantikan Tuhan itu orang yang bisa terbang seperti Raja Wali di tengah-tengah kencangnya angin yang dia harus hadapi. Kiranya Tuhan bermurah hati atas kita. Mari kita berdoa.